Saya itu membayangkan bahwa orang yang ngefitnah itu, dia itu lagi pakai kaos kutang, celana pendek, rebahan, dan dengan enteng ngomong yang enggak. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita disaksikan cuplikan dari perkataannya Husain Ja'far. Ya. Dalam teknik komunikasi, Husain Ja'far ini sedang membangun sebuah narasi untuk mengajak penontonnya itu membayangkan apa yang sedang dia pikirkan. Sehingga fakta yang kita tampilkan itu dia sebut sebagai fitnah, padahal itu adalah fakta. Oke, sekarang saya akan mengajak saudara-saudara sekalian itu untuk melihat bagaimana fakta bahwa Husain Ja'far ini adalah tokoh Syiah ya. Dan di video ini juga ada beberapa tokoh yang lain ya, yang sangat fenomenal dan terkenal. Jadi ternyata orang ini ya itu sangat berpengaruh pada masanya. Orang ini juga itu sempat menjadi anggota dewan ya di DPR gitu. Jadi betapa pengaruhnya orang ini sangat besar. Bahkan dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Gus Dur ya. Jadi tujuan saya di sini adalah mengingatkan kaum muslimin sekalian bahwa kita harus berhati-hati dalam beragama. Pilih temanmu untuk agamamu ya. Jadi teman kita itu adalah cerminan agama kita. Jadi dari siapa agama itu kamu ambil. Jadi jangan sampai agama kita itu terpengaruh atau bertasyabuh dengan tempat lain, dari agama lain atau dari organisasi lain. Begitu ya maksud saya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, sebetulnya Alhamdulillah saudara-saudara, sudah kita dengar bersama tadi ungkapan ya, pernyataan dari tokoh Syiah Indonesia Jalaluddin Rahmat. Saking licin dan lincahnya Jalaluddin Rahmat ini ya, dia ini bisa menyusup ke organisasi besar seperti Muhammadiyah. Dan Jalaluddin Rahmat ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Dan sekarang ini mungkin ya jejaknya itu diikuti oleh Ja'far Husain ini ya. Jadi dia telah berhasil bertakiyah ya. Dia seperti bunglon berpura-pura mengaku seorang yang muslim ya, padahal dia adalah Syiah. Nanti tentang ketakiyah itu akan saya buatkan video tersendiri ya. Jadi intinya yang perlu anak muda khususnya yang masih awam itu dengan retorika bahasanya Husain Ja'far ini ya. Dia itu sangat apik mainnya di kaula muda ya, dengan pembawaannya yang gaul. Lalu dia berbicara agama dengan seenak hatinya tanpa menggunakan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Karena Syiah itu bukan Islam ya. Contoh, misalnya berkerudung, nggak apa-apa, nggak berkerudung, yang penting hatinya dulu yang dikerudungi. Nah, ini adalah salah satu metode perusakan Islam.
Tentu seorang Husain ini sangat pintar sekali menampilkan subhat-subhat di kalangan kaula muda yang agamanya itu sangat minim ya. Sehingga terkesan Husain ini bisa diikuti atau diambil pendapatnya. Nah, ini adalah perusakan akidah ya. Jadi berhati-hati untuk kaum muslimin sekalian terhadap tokoh Syiah seperti itu. Jadi anak muda perlu ketahui bahwa kalau kita membantah Husain ya, pasti nanti Husain itu akan bilang kita ini sedang melakukan fitnah ya. Padahal kita membantah berdasarkan pemahaman agama kita dan tentunya fakta-fakta yang benar. Saya itu membayangkan bahwa orang yang ngefitnah itu, dia itu lagi pakai kaos kutang, celana pendek, rebahan dan dengan enteng. Ngomong yang enggak. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya YAPI di Bangil, Yayasan Pesantren Islam. Dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah-Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddad ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Kita akan menemukan satu nama tokoh Syiah bernama Husain Ja'far Al-Haddad. Maka di dalam biografinya itu di Google dan bagian gambar akan muncul kalau kita klik di sana nama Husain Ja'far Al-Haddad, kita tambahi dengan kalimat Syiah di belakangnya. Pertama, ini Husain Ja'far ini lahir pada tanggal 2 Juni 1988. Lahirnya di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian alma maternya adalah YAPI Bangil dan UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kalau kita mengenal YAPI, itu adalah pondok pusat di Indonesia ini yang berafiliasi kepada aliran Syiah. Kemudian dalam postingan-postingan Husain Ja'far Al-Haddad ini selalu membela kepentingan Syiah.